Oke guys, jadi ini ada freezer box 200 liter ini ya. 200 liter ini mereknya nggak tahu, ini sudah habis. Kemudian ini tidak dingin. Oke. Tidak dingin. Ini sebenarnya apakah ini mampet atau bocor? Saya akan tes di pemipahan ini. Anda lihat. Ini posisi hidup ya. Ini pipa press atau tekan sing kira-kira keton walaupun adoh ya ini. Kalau tidak hangat seperti ini, kemudian indikasinya mesinnya lirih, ini freon habis. Apakah ini benar? Saya akan cabut dan saya akan potong. Seperti biasa potong 3 cm dari filter kapilernya. Oke. Ini bukan freon ini. Kalau seperti ini Anda jangan kena tipu. Ini angin nih. Ya, ini angin. Jadi ini sudah pasti ada kebocoran. Kemudian tingkatan ini saya akan tes di pipa press masalahnya ini. Saya akan potong pipa balik, pipa pengisian. Oke, 2 titik Anda potong. 1 pipa pengisian. Setelah kapiler yang dipotong, kemudian pipa press ini, pipa tekan ini yang saya akan potong untuk pastikan bahwa ini keluar oli atau tidak, karena freon habis. Kalau dicolokin terus ini pasti keluar oli. Ini pipa memang korosi, jadi sudah karat. Saya akan potong dan saya pastikan ngebul oli atau tidak. Ini untuk data saya bahwa ini freon habis. Potong pipa tekan ini, pipa press. Sudah, jadi pertama Anda potong kapiler depan filter, kemudian pipa pengisian dan pipa tekan ini. Saya akan colokin dan saya akan tes bahwa ini freon habis ini keluar oli atau tidak, ini ngebul oli. Oke, jadi ini oli. Ada 2 kemungkinan. Kalau misalkan ini percikan air misalkan, ini bocor di evap. Jadi kalau murni oli, ini bocor di pipa kondensor. Jadi baunya berbeda antara oli dengan oli yang sudah campur air. Jadi ini kalau oli campur air ini ada percikan, bau tidak sedap, ini pasti bocor di evap. Ini murni oli. Jadi seperti itu. Saya akan cek ampernya. Wong ini ke. Aja udah miringnya kameranya ke, gambarnya nyiut. Oke. Ini ampernya posisi kosong ini 1 ini. Jadi kemungkinan ini mesin gampang sebenarnya ini baca ini. Ini mesin 1/4, 1/5 ini.
Kalau ampere ini sampai 1 ini. Jadi kalau sudah di sini 141516. Oke. Jadi seperti itu, potong angin, Anda langkah, potong pipa pengisian dan pres ini Anda pastikan ini percikannya oli atau air ini. Ampere ini 1 ini posisi kosong. Kosong bukan vakum, artinya kosong hidup dan vakum ini berbeda. Misalkan saya tes vakum, ini menurun. Ya, jadi seperti itu, posisi hidup dan vakum ini berbeda ini. Memang ini keropos dan saya akan tes di filter. Apakah sudah sampai di filter si oli. Ini patokan saya juga. Kalau dicolokin terus menerus, yang data kemarin ini sudah pasti oli ini sampai ke filter ini. Oke, saya cabut. Jadi bisa diketahui dinyalain lama atau tidak, ini bisa coklat atau oli itu. Anda lihat. Oke. Anda bisa lihat. Ini oli. Oke. Oke guys, jadi seperti itu data-data kebocoran. Ini bukan air, kalau air ini baunya berbeda, tidak sedap, kemudian ada percikan. Jadi antara oli dan air ini bisa dibedakan. Freezer 200 liter ini dengan kompresor model seperti ini. Oke guys, jadi ini kompresor yang seperti ini nih. Ya, Anda tonton videonya ciri-ciri bocor bodi, kemudian terus akan ganti kondensor, kemudian kompresor ini freezer box ini ampere kosong hidup ini 1 ini 091. Jadi ini kalau melihat seperti ini, kompresor ini 1/4 ini freezer box yang 200 liter apa ya, ini merek nggak tahu. Jadi seperti ini. Oke, ini 134. Kalau ciri-ciri bocornya Anda tonton di video ini. Jadi ampere kosong ini, ampere kosong bukan ampere vakum, soalnya berbeda. Kalau vakum ini ditutup pipa isap dan vakum ini lebih rendah. Kompresornya kode ini freezer box 200 liter. Kemudian saya video dari awal, ini motong freon seperti apa, kemudian filternya isinya kayak apa, pipa tekan ini keluar apa, Anda saksikannya di video. Oke. Freezer 200 liter ini. Oke guys, ini sudah saya pasang 8U kali 2, kemudian menjadi 16U ini ya. Ini sudah saya pasang filter dan saya akan pastikan ini. Jadi sudah saya pasang filter. Oke. Saya belum pasang pengisian, saya akan colokin ini. Saya pastikan bahwa ini bolong. Oke. Jadi 16U ini ya. Oke. Ini 1 ini. Ya, posisi kosong ya. Saya akan tes posisi vakum ini berapa ini sebenarnya.
Oke, masih satu ya. Ini sudah tidak ada suara. Ini masih satu ya, masih satu. Ini 200 liter ini. 100 liter dengan 200 liter ini ampere berbeda ini. Karena evapnya berbeda, tentu kondensor ini berbeda, tentu kompresor pun ini akan berbeda. Tapi bisa kompresor ini masukin ke 100 liter misalkan. Tuh. Oke. Jadi sudah saya tes vakum 16U ya. Jadi posisi vakum ini satu, kemudian isi freon tekanan berapa menjadi berapa, ketemu ampernya jadi berapa. Ini bisa dibaca dari mesin sebenarnya ini. Misalkan 07, berarti posisi isi menjadi 1,1 misalkan. Ini kan 1/6, kira-kira seperti itu. Kalau sudah 1, posisi hidup, ini tekanan freon mau berapa menjadi dingin. Ini kan seperti itu. Apakah ini 1/6 ini posisi vakum seperti ini? Ya, jadi ini 1 ini. Oke. 1 lurus ini. Oke guys. Lihat ini kodenya. Jadi ini saya tidak berpatokan ini ono ana karena ini 200 liter, kemudian dari sisi evap, kemudian posisi vakum ini berapa, ini akan ketemu menjadi freon ini berapa. Jadi seperti itu guys. Oke, sudah saya pasang pengisian. Saya akan colokin dan saya akan pasang selang. Saya pastikan ini buntu atau tidak, ini las-lasan saya ini. Oke, nyedot. Kemudian dikorek ini ngisap atau tidak. Tidak, kemudian ini nyedot. Kemudian ini semakin habis, baru pasti ini akan saya pasang ke selang. Oke, sudah saya pasang selang dan saya lagi vakum ya. Saya lagi vakum 1 ya. Oke, ini semakin habis. Akan korek. Oke, semakin habis saya akan tes isi freon ini. Saya akan tutup. Sudah saya tutup, saya tunggu dingin. Oke, ampere 1 itu. Ini di freon tekanan berapa ini kalau 1,1 1/6? Misalkan ini menggunakan 1/6. Saya akan buka ini.
mampet atau tidak ini saya nggak tahu ini nggak saya kasih metil ini. Ya, saya lagi isi nih pres ini hangat. Jadi patokannya pres, oke. Ini sudah 1,1 ini baru ngisi. Ini mau bagaimana ini? Kalau ini 1/6 ini. Jadi hitungannya seperti itu. Saya akan tutup karena ini lama ngisi ROM juga. Ntar separuh saya buka lagi video bahwa ini pastikan ini. Oke guys, saya hanya patokan kapiler ini bunyi. Oke. Ini sudah hampir 1,2. Ini belum apa-apa ini. Baru isi kondensor saja baru 8U aja belum semua ini. Saya bukan itu yang dimaksud. Ya. Saya hanya patokan bunyi ini. Pastikan kapiler bunyi berarti ini tidak mampet. Anda bisa dengar. Jadi ini untuk patokan saya. Oke. Ini 200 liter ini. Hampir 1,2 belum apa-apa ini kondensor yang di 8U aja belum hangat semua ini. Intinya patokannya kapiler bunyi. Jadi seperti itu. Bahwa ini saya pastikan tidak mampet ini. Guys, ini saya buktikan lagi bahwa ini 1,3 ini. Tuh 1,3 nih ampernya. Ini baru anget ini. Ini baru anget semua kondensor ini 1,3 ini. Kalau 2 pintu 1/6 satu ini saya ngisi paling mentok ya. Ini sudah berlebih, saya ngisi paling mentok 1 kalau 1/6 ini. Artinya 1, sedikit sudah dingin 1 tub. Alasannya apa? Kalau ada listrik voltasenya turun, ini akan naik ke 1. Jadi ini 1,3 ini. Ini kondensor 16U ini. Kemudian setelah 1,3 ini baru anget sampai kondensor akhir ini. Ya, saya akan buktikan di dalam. Jadi ini 200 liter ini bukan 1/6 ini. Akan lihat di dalam. Ya. Jadi seperti ini. Kalau misalkan ini 1/6, kalau misalkan ini kompresor 1/6, ini tekanan freon mau jadi berapa menjadi berapa, ini hitungan saya seperti itu. Makanya kemudian tadi ada yang komen, silahkan saja mungkin melihat label atau ini sama, tapi saya patokan ampere kosong ya. Ini freezer 200 liter kasih 16U. Jadi ini optimis karena ini sudah anget di filter. Oke, ini belum saya tutup. Saya tutup.